Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi beberapa minggu yang lalu, yaitu budidaya ikan konsumsi. Minggu lalu kita sudah membahas komoditas ikan konsumsi dan sarana dan peralatan budidaya. Untuk kali ini kita akan membahas persiapan wadah budidaya ikan konsumsi dan pemeliharaan ikan konsumsi. Oke, kita mulai ya. Wadah budidaya ikan konsumsi. Untuk membuat wadah atau kolam budidaya ikan konsumsi, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu buatlah perencanaannya terlebih dahulu, lalu siapkan alat serta bahannya, kemudian mulai proses pembuatannya. Untuk kali ini kita membuat kolam terpal. Berikut caranya. Perencanaan. Untuk membuat kolam terpal kita membutuhkan perencanaan. Yang pertama, menentukan lokasi pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menentukan jenis wadah budidaya ikan konsumsi. 3. Membuat desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi. 4. Penyusunan kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan ukuran kolam yang akan dibuat. 5. Penyusunan jadwal pembuatan wadah budidaya. 6. Menentukan tugas tiap individu. Alat dan bahan. Untuk bahan yang harus disiapkan yaitu terpal, bambu utuh, pipa atau pralon, kawat dan paku. Dan alatnya palu, gergaji, golok, skop, cangkul, tang, palu besar. Untuk langkahnya, adapun langkah-langkahnya dalam membuat kolam terpal adalah sebagai berikut. 1. Ratakan tanah dasar wadah dengan cangkul dan skop. Buang kerikil atau benda tajam lainnya yang dapat merusak terpal. 2. Buat tanda berbentuk segi 4 sesuai ukuran terpal dikurangi 1 meter. 3. Tancapkan patok bambu tegak lurus dengan kuat menggunakan palu sampai benar-benar kuat untuk menahan tekanan air. Selanjutnya, siapkan bambu yang sudah dipotong dengan panjang 4 meter. Lalu, pasang dinding pada tiang panjang dengan paku. Lapisi bagian dasar kolam dengan sekam, kemudian ratakan sekam pada dasar kolam. Selanjutnya, pasang terpal menurut bentuk dan ukuran kolam. Kemudian pasang bambu di atas patok terpal, diikat sisinya ke bambu dengan kawat. Lalu lubangi sudut terpal dan pasang pipa pralon untuk pembuangan air. Agar tidak bocor, terpal diikat kencang dengan karet ban. Pasang saringan pada pipa pembuangan, kemudian tutup dengan pipa. Yang terakhir adalah bak kolam terpal siap diisi air. Tadi adalah pembuatan kolam dengan terpal. Nah, saat ini ada pembuatan kolam dengan menggali. Yaitu yang pertama, perbaikan pematang bertujuan mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Perbaikan pematang dilakukan pada kolam tanah dan pada kolam tembok. Dilakukan perawatan dan pengecekan keretakan. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif.
Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan buatan. Saat pemupukan, kondisi kolam sudah diairi kurang lebih 20 cm. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna. Ketinggian kolam tergantung jenis kolam, bahkan untuk usaha pemeliharaan ikan, maka tinggi kolam sekitar 1-1,25 meter. 4. D. Pemeliharaan ikan konsumsi. Oke, selanjutnya akan saya bahas tentang pemeliharaan ikan konsumsi. Di sini yang akan saya bahas adalah ikan lele. Nah, untuk pemeliharaannya, sebelum kita melakukan pemeliharaan harus ada perencanaannya dulu, yaitu menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan, menentukan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan, menentukan jadwal kegiatan budidaya, menyiapkan kebutuhan sarana dan alat dan bahan, dan menentukan tugas individu. Yang kedua, menyiapkan sarana produksi. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan dalam sarana produksi diantaranya adalah benih ikan lele ukuran 5-8 cm, 2 pakan ikan alami dan buatan serta pakan tambahan, 3 obat-obatan, 4 vitamin atau probiotik. Lalu alat yang dibutuhkan adalah timbangan, penggaris, alat sorter atau baskom, grading, dan saringan. Proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Ukuran ikan lele yang siap dikonsumsi adalah 150-200 gram per ekor. Lama waktu budidaya 2,5-3 bulan. Pada saat pemeliharaan ikan konsumsi dilakukan pengontrolan untuk mengecek pertumbuhan ikan sesuai dengan umurnya. Grading dilakukan untuk mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran agar ikan yang cenderung kerdil tidak dimangsa yang besar dan ikan yang besar tidak memakan ikan yang lebih kecil. Sortasi adalah cara pemilihan ikan dilihat dari ukuran pertumbuhan dan kesehatan. Ya, berikut adalah langkah-langkah pemeliharaan ikan lele. Yang pertama, siapkan wadah budidaya ukuran 3x4 meter dan isi air sampai setengah bagian. Jika wadah masih baru, maka biarkan air sampai beberapa hari kemudian buang untuk menghilangkan bau terpal. Yang kedua, kolam diisi lagi dengan air sampai 3/4 bagian dan biarkan 3-4 hari. Tebarlah benih ukuran 5-7 cm dengan kepadatan tebar untuk kolam ukuran 6x8 meter sebanyak 1000 ekor. Penebaran dilakukan pada sore atau pagi hari agar ikan tidak stres. 4. Biarkan benih ikan lele keluar sendirinya dari plastik. Masukkan air kolam sedikit demi sedikit ke dalam plastik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kolam. Pemberian pakan buatan berupa pelet selama 1 bulan dengan dosis 5-10% dari berat total ikan. Setelah ukuran ikan agak besar, maka pakan dikurangi 3% per hari. Berikan pakan tambahan berupa daun, daging bekicot atau keong mas, limbah ikan asin, dan sayuran. Hindari pemberian bangkai ayam. Pemberian bangkai ayam sakit dikhawatirkan efek samping yang kurang baik. Pergantian air dilakukan seminggu sekali. Air yang diganti biasanya 50% dari volume air kolam. Lakukan pengontrolan pertumbuhan dengan sampling 2 minggu sekali. Ambillah 10% dari populasi ikan dan timbang hasilnya di rata-rata. Kemudian kalikan jumlah ikan.
Berdasarkan informasi ini, maka akan diketahui jumlah pemberian pakan yang akan diberikan. Apabila terkena penyakit cacar, bercak, atau borok, maka pisahkan ikan yang sakit dan rendam dengan larutan pK 0,1 ppm atau secara alami diobati daun pepaya dan sedikit garam dapur. Lakukan pergantian air sesering mungkin. 10. Untuk mencegah terjangkitnya penyakit jamur, berikan pakan alami daun pepaya. Lakukan seleksi untuk menghindari persaingan makanan dengan melakukan panen selektif. Sebaiknya dipisahkan sesuai ukuran yang sama. Setelah umur 2,5 sampai 3 bulan, maka ikan dapat dipanen dengan ukuran 150 sampai 200 gram per ekor. Panen dilakukan pagi atau sore hari. Hati-hati saat panen, jangan sampai ikan stres dan mengalami kerusakan yang berakibat tingkat kematian tinggi. Ikan disimpan di tempat penampungan, kemudian dikemas ke dalam plastik bak, drum, atau jerigen. Tempat pengemasan ikan disesuaikan dengan jarak pengangkutan. Pengemasan ikan hasil pembesaran harus memperhatikan jarak dan waktu tempuh, jumlah benih yang diangkut dalam wadah, dan kondisi kualitas air selama pengangkutan. Yang terpenting yaitu suhu air, salinitas air, pH, dan oksigen dalam wadah. Lakukan pengemasan dalam plastik, bak, drum, atau jerigen. Ya, baik, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.